Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya keikhlasan itu terpancar dari wajahnya. Kisah Ibu Nyai Salamah dan Abdul Manap. Romo Kiai Abdul Karim adalah pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Nama aslinya adalah Abdul Manap. Lahir di Magelang pada tahun 1856. Ayahnya bernama Abdurrahim dan ibunya bernama Salamah. Ayah Abdul Manap meninggal saat beliau berumur 6 tahun. Ibu Nyai Salamah menikah lagi dengan seseorang yang bukan kiai. Setiap hari Ibu Nyai Salamah membantu ekonomi keluarga dengan berdagang di pasar. Suatu hari saat perjalanan pulang dan berangkat, beliau tertarik dengan sebuah pakaian, yaitu jarik. Beliau tanya berapa harga jarik tersebut. Karena belum punya uang yang cukup, beliau hanya bisa memegangi jarik dengan lembut. Setiap hari beliau menabung sedikit demi sedikit dari hasil labanya berdagang. Hingga suatu hari uangnya sudah cukup untuk membeli jarik. Beliau sangat senang bisa memiliki jarik yang beliau inginkan. Suatu hari saat perjalanan, beliau mendengar suara tangisan yang terseduh-seduh dari satu rumah. Mendengar hal itu, Ibu Nyai Salamah menghampiri rumah tersebut. Ternyata ada seorang wanita yang habis melahirkan. Kemudian beliau tanya kepada wanita itu, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Sambil menahan tangisnya, wanita itu menjawab, "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya mempunyai satu jarik. Apabila jarik ini kupakai, maka anakku akan kedinginan. Apabila jarik ini kupakaikan anakku, maka aku akan telanjang." Mendengar hal itu, Ibu Nyai Salamah sangat iba. Kemudian berkata kepada wanita itu, "Sebentar Ibu, aku akan pulang dulu. Ibu tetaplah di sini." Ibu Nyai Salamah pulang dan berganti pakaian. Kemudian beliau kembali dan memberikan pakaiannya, yaitu jarik yang diimpikannya selama ini, yang baru dipakainya 2 kali saja. "Ibu, pakailah jarik ini untuk menyelimuti anakmu, sehingga kau tidak perlu melepas jarikmu." Ibu tersebut sangat berterima kasih kepada Ibu Nyai Salamah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rizki Ibu Nyai Salamah dan memberikan anak yang solih-solihah kepada beliau. Beberapa tahun setelah kejadian itu, salah satu putra Ibu Nyai Salamah yang bernama Abdul Manap memohon izin kepada beliau untuk belajar di pondok pesantren di Madura, di tempat Mbah Yai Khalil. Karena di pondok pesantren beliau tidak punya uang saku, maka beliau belajar mengaji sambil bekerja. Dan setiap kali bekerja, beliau diberi upah berupa beras. Ketika itu Mbah Yai Khalil bertanya saat Abdul Manap pulang membawa sebungkus beras, "Manap, apa yang kamu bawa itu?" Abdul Manap pun menjawab,
Beras Mbah Yai. Oh, kebetulan ayamku belum makan. Abdul Manap lalu memberikan berasnya kepada Mbah Yai Khalil. Manap, kalau kamu lapar, ambillah buah mengkudu itu, makanlah. Kalau buahnya habis, makanlah daunnya. Begitu seterusnya. Hingga suatu hari Abdul Manap berpikir, kenapa Mbah Yai Khalil menukar berasku dengan buah mengkudu? Saat itu beliau sadar bahwa di pondok pesantren beliau harus konsentrasi dalam mengaji. Kemudian beliau memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, keesokan harinya teman-teman Abdul Manap memohon bantuan kepada beliau tentang materi mengaji. Kemudian teman-temannya sepakat untuk memberikan bisyarah atau gaji kepada Abdul Manap. Namun Abdul Manap menolak karena beliau ikhlas mengamalkan ilmunya. Akan tetapi teman-temannya tetap memberikan bisyarah itu dengan cara menyelipkan amplop itu di bawah tikar kamar Abdul Manap. Begitu seterusnya. Hingga suatu hari Mbah Yai Khalil mengumpulkan para santrinya. Ayo semuanya kumpul. Sekarang kalian kerja bakti. Bersihkan kamar, terutama kamar Abdul Manap. Para santri lalu bergegas membersihkan kamar. Ada beberapa santri yang membersihkan kamar Abdul Manap. Mereka kaget mengetahui di bawah tikar kamar Abdul Manap banyak sekali amplop yang isinya uang. Lalu mereka memanggil Abdul Manap. Manap, ambillah amplop-amplopmu itu. Kemudian Abdul Manap kaget melihat banyak sekali amplop di bawah tikar. Lalu ingat bentuk dari amplop itu dan menyuruh teman-temannya untuk keluar dari kamar. Seketika itu Abdul Manap menangis dan memohon kepada Allah. Ya Allah, apa aku ditakdirkan mendapatkan uang dari ilmuku, ya Allah? Aku tidak bermaksud demikian. Saat itu Mbah Yai Khalil berjalan di depan kamar Abdul Manap tanpa memanggil nama beliau. Sudah, tidak usah menangis, tidak usah lebay, ambil saja uang-uang itu. Itu rezeki dari Allah, ambil saja. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keikhlasan yang kita lakukan akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang melimpah, anak yang solih-solihah, ilmu yang barokah, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Semoga kita para ibu atau orang tua bisa mencontoh kedermawanan Ibu Nyai Salamah dan dengan ikhlas mendoakan putra-putri kita untuk belajar di pondok pesantren. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Mumtazah. Selanjutnya